Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tulab? Alhamdulillah, saya harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Pada semester genap ini, walaupun belajar dari rumah, tetap semangat ya Anda sekalian. Materi hari ini yaitu pendidikan agama Islam yang membahas tentang puasa Ramadan. Tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang puasa Ramadan yang pertama yaitu dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan sesuai dengan ketentuan yang akan Ustazah jelaskan nanti. Yang kedua, kalian juga dapat menyebutkan pengertian dari puasa. Tujuan selanjutnya yaitu kalian dapat menyebutkan dalil dari puasa Ramadan dan juga kalian dapat menyebutkan ketentuan puasa Ramadan serta tata cara melaksanakan puasa Ramadan. Dan tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu kalian juga dapat membiasakan sikap peduli terhadap sesama. Sebagaimana kita ketahui, umat muslim setiap tahun pasti melaksanakan puasa yang wajib kita itu adalah pada bulan Ramadan. Dan insya Allah tahun ini kita akan melaksanakan puasa bertepatan dengan bulan April, ya, itu adalah bulan Ramadan pada tahun Hijriah. Dan Ustazah harapkan untuk kelas 3 semua sudah bisa berpuasa full, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari selama 30 hari. Ya Anda sekalian ya, semangat untuk melaksanakan puasa ya, karena puasa itu banyak sekali manfaatnya bagi kita. Nah sekarang mari kita lihat penjelasan berikut ini. Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau syam yang artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Jadi sebelum kita berpuasa, kita harus membaca niat. Ini kalian sudah paham ya apa itu pengertian dari puasa. Melaksanakan puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Semua itu berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas yang sudah Ustazah bacakan tadi, maka kita ketahui bahwa orang yang berpuasa Ramadan termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa hidupnya pasti akan tentram dan bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Di dalam kita berpuasa, maka pasti ada ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan. Pada materi ini kita membahas tentang syarat wajib puasa. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa. Yang kedua, baligh. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Dan yang keempat, orang itu harus kuat menjalankan ibadah puasa. Puasa Ramadan dinilai sah apabila seseorang telah melakukan rukun puasa berikut ini. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Niat
tidak perlu kita ucapkan dengan lisan, tetapi bisa kita lakukan di dalam hati. Dan niat bisa kita lakukan setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar. Rukun yang kedua yaitu kita harus bisa menahan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa Ramadan yang kita laksanakan bisa dikatakan sah apabila mengikuti syarat sah puasa Ramadan berikut ini. Yang pertama, beragama Islam. Bagaimana kita ketahui tadi, jika bukan yang beragama Islam, maka dia tidak wajib puasa atau puasanya tidak sah. Yang kedua, berakal. Maksudnya di sini adalah orang yang hilang akalnya, seperti orang gila atau orang yang dalam keadaan mabuk, maka dia tidak sah untuk berpuasa. Yang ketiga yaitu tamyiz. Tamyiz artinya orang itu dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Jika dia tidak dapat membedakan, maka puasanya tidak sah. Yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas bagi wanita. Ini khusus bagi perempuan ya. Maka kondisi ini mereka tidak sah untuk melakukan puasa. Yang kelima yaitu kita berpuasa tidak pada waktu yang dilarang. Apa itu maksudnya? Puasa itu tidak sah kita kerjakan pada waktu-waktu yang dilarang seperti pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, serta pada hari-hari tasyrik, yaitu yang jatuh pada tanggal 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah. Nah, ternyata anak-anak ustazah sekalian, dalam melaksanakan puasa, ternyata ada perbuatan-perbuatan yang dapat merusak atau membatalkan puasa kita. Yang pertama, hilang akalnya walaupun sebentar. Yang kedua, dia muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Seperti kalian sudah tidak tahan untuk menahan lapar. Kemudian kalian diam-diam pergi ke meja makan. Kemudian kalian makan. Setelah kalian makan, kalian puasa lagi. Itu tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah sedang haid atau melahirkan bagi perempuan. Dan yang terakhir yaitu murtad. Apa sih murtad itu? Nah, murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Tadinya dia beragama Islam, karena ke sesuatu hal akhirnya dia pindah agama. Itulah yang disebut dengan murtad. Di dalam melaksanakan puasa, ternyata kita juga dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan supaya ibadah puasa kita pahalanya jadi bertambah. Apa saja amalan-amalannya? Yang pertama, kita bisa mengerjakan qiyamul lail seperti sholat tarawih dan diakhiri dengan sholat witir. Yang kedua, beriktikaf. Maksudnya di sini berdiam diri di masjid melaksanakan ibadah. Ini biasanya dilakukan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah. Sedekah di sini kita tidak harus dengan uang, dengan tersenyum pun kalian sudah bersedekah. Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah selesai sholat, maka kalian berbanyak membaca Al-Quran, menghafalnya, kemudian mengamalkannya. Yang kelima yaitu mengakhirkan makan di waktu sahur. Maksudnya di sini kita tidak boleh sahur pada jam 12 malam, atau mungkin karena udah ngantuk akhirnya kalian pengennya sahur jam 1 biar bisa tidur sampai pagi. Itu tidak boleh. Atau sebelum tidur kalian makan dulu biar nanti sahurnya nggak bangun. Itu juga tidak boleh. Maka di sini kita dianjurkan untuk makan sahurnya belakangan atau terakhir. Kemudian yang keenam, menyegerakan berbuka.
Menyegerakan berbuka di sini setelah masuk waktu berbuka, maka kita berbuka. Jangan kita setelah masuk waktu berbuka, kita tidak segera berbuka. Yang ketujuh yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Nah, doanya bagaimana? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Yang artinya, hilanglah rasa haus, basahlah urat-urat atau badan, dan insya Allah mendapatkan pahala. Hadis riwayat Abu Daud. Dan untuk kalian yang belum hafal doa ini, kalian bisa menghafalnya. Dan ketika puasa Ramadan nanti, yang insya Allah bertepatan dengan pertengahan bulan April nanti, kalian bisa membaca doa yang sudah kita pelajari ini. Ketika kita berpuasa, ternyata ada hal-hal yang dapat merusak pahala puasa Ramadan kita. Yang pertama, kita berkata bohong. Itu bisa merusak pahala puasa Ramadan kita. Menfitnah, mencaci maki orang lain atau mengejek orang lain, atau berkelahi dengan saudara di rumah, dan segala perbuatan tercela yang dilarang dalam ajaran Islam itu dapat merusak pahala puasa Ramadan. Yang kedua yaitu berkumur atau istinsyak secara berlebihan, yaitu kalian berkumur menghisap air melalui hidung ketika berwudu, atau kalian merasa dahaga lalu kalian pergi ke kamar mandi berkumur-kumur, kemudian rasa dahaganya hilang. Itu juga tidak boleh, dapat merusak pahala puasa Ramadan kita. Di dalam melaksanakan puasa, ternyata tidak semua orang yang dapat melakukannya. Maka di sini Ustazah akan jelaskan orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, namun dia wajib menggantikan puasanya pada hari yang lain atau pada waktu yang lain. Siapa sih orangnya? Yang pertama, orang yang sakit biasa pada bulan Ramadan, maka dia wajib mengganti puasanya pada waktu lain. Kemudian yang kedua yaitu musafir. Ya, siapa musafir? Yaitu orang yang sedang bepergian jauh, maka dia diperbolehkan untuk meninggalkan puasanya, namun dia wajib menggantinya. Dan yang ketiga adalah perempuan yang sedang haid atau nifas. Dan juga yang kedua, ada orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan, namun dia dapat menggantinya dengan cara membayar fidyah. Apa itu fidyah? Yaitu mereka memberi makan seorang miskin untuk setiap puasa yang dia tinggalkan. Siapa saja orangnya? Yang pertama yaitu orang yang sudah tua renta. Contohnya siapa ya? Iya, kakek dan nenek kita yang sudah tidak sanggup untuk melakukan puasa. Kemudian yang kedua yaitu orang yang sakitnya menahun, atau mungkin dia lagi koma, dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, maka dia tidak boleh berpuasa dan diganti dengan membayar fidyah. Yang ketiga yaitu ibu hamil dan juga ibu menyusui. Dalam melaksanakan puasa, ternyata banyak manfaat dan hikmah yang kita dapat. Di antaranya, yang pertama, kita sudah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dosa-dosa kita akan diampuni kalau kita melaksanakan puasa sesuai dengan tuntutan yang ada di dalam Al-Quran dan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala yang tak terhingga jumlahnya. Yang keempat, dengan berpuasa, manfaatnya bagi tubuh kita adalah menyehatkan jasmani dan rohani kita. Dan manfaat yang kelima,
Berpuasa dapat melatih diri untuk selalu berbuat jujur, sabar, dan saling menyayangi terhadap sesama. Ustazah harapkan kalian puasa tahun ini bisa mendapatkan manfaat dan hikmah puasa Ramadan, dan kalian juga melaksanakannya sesuai dengan tuntunan yang sudah Rasulullah ajarkan, dan juga sesuai dengan materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Ustazah harapkan untuk anak-anak kelas 3 sudah tidak ada lagi puasanya yang bolong-bolong, tetap semangat melaksanakan puasa walaupun capek, haus, lapar. Itu merupakan tantangan bagi kalian dalam melatih diri untuk selalu sabar. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai Ustazah jelaskan. Semoga kalian dapat memahaminya dan juga kalian dapat melaksanakannya nanti ketika bulan Ramadan tiba. Ustazah ucapkan terima kasih kepada anak-anak kalian yang tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun dari rumah. Juga ucapan kepada ayah bunda yang telah mendampingi Ananda selama belajar di rumah. Dan Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.